Hai everyone. Materi benzena, polimer, dan biomolekul yang merupakan materi kimia kelas 12 semester 2 sudah ada di channel Smart Kimia. Nah, video ini adalah video untuk membahas latihan soal kimia kelas 12 yang merupakan persiapan untuk menghadapi asesmen sumatif yang kedua, di mana pada asesmen sumatif yang kedua materinya adalah benzena, polimer, dan biomolekul. Untuk video ketiga materinya itu sudah ada di channel Smart Kimia. Nanti kalian bisa cari di channel Smart Kimia. Nah, ini adalah video pembahasan tentang latihan soalnya. Oke. Nah, bagi kalian silakan download terlebih dahulu soalnya ini ya. Soalnya ini linknya ada di deskripsi box. Kamu cek sekarang juga. Kamu download, kemudian kamu kerjakan terlebih dahulu. Nah, setelah dikerjakan, nanti lihat video pembahasan ini untuk mengukur dan juga untuk melihat apakah yang kamu kerjakan itu sudah sesuai dengan pembahasannya yang benar. Jadi nanti ini bisa digunakan sebagai persiapan untuk menghadapi asesmen sumatif yang kedua, di mana nanti nilainya juga bisa semoga maksimal gitu ya dengan salah satunya melihat video pembahasan ini. Tonton videonya sampai akhir ya. Bagi kalian yang baru saja mampir di channel Smart Kimia, silakan subscribe dulu channel Smart Kimia, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, yuk sekarang kita langsung bahas untuk soal yang pertama. Ya, soal yang pertama di sini seperti ini ya. Gambarkan struktur dari senyawa benzena berikut ini. Yang pertama adalah M-dibromobenzena, ya, meta-dibromobenzena. Oke, di sini saya gambarkan ya. Yang A dulu. Nah, ini benzena, ya, benzena. Nah, ini anggap saja gambarnya bagus ya. Ini benzena ya. Kalau di tengahnya ini belum ada lingkarannya itu salah ya. Jadi di tengahnya itu harus ada lingkarannya atau harus ada ikatan rangkapnya baru disebut sebagai benzena. Kemudian meta ya, meta. Meta itu adalah posisi berapa? Satu dan juga tiga ya. Kalau posisi orto itu satu dan juga dua ya. Maka di sini saya tuliskan yang pertama di sini, yang ketiga di sini. Di Bromo BR, Bromo adalah BR, maka kita tuliskan di sini ya BR. Kemudian di sini juga BR, gitu ya. Oke, ini untuk struktur yang pertama. Sekarang kita lanjut ke struktur yang kedua. 1,3,4 trimetil benzena. Metil itu adalah CH3 ya. Maka kita gambar dulu benzenanya dulu. Ya, seperti ini benzena, kemudian 1,3,4, satunya saya buat di sini, kemudian otomatis yang ketiga di sini, kemudian yang keempat di sini ya. Apa itu metil? CH3. Maka kita tuliskan di sini CH3, di sini juga CH3, dan di bawah sini juga CH3. Gitu ya. Oke, lanjut ke yang C, 1,2,3,4,5,6,7 heksaklorobenzena. Heksa ini 6 ya, maka di sini kloro adalah Cl, Cl-nya ada 6 ya. Maka di sini untuk yang C ya, ini saya gambarkan dulu benzenanya dulu. Ya, jangan lupa harus ada lingkarannya. Oh, ini kok kurang bagus ya ini ya bentuknya ya. Oke, saya hapus dulu. Saya ganti ya dengan yang lebih bagus di sini. Nah, ini ya anggap aja ini gambarnya bagus ya. Nah, seperti ini. Oke, ada CL di nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita berikan CL di sini, CL, kemudian di sini juga CL, kemudian di sini juga CL, ada 6 ya, baru 3, ini yang keempat, kemudian ini yang kelima, ini yang ke-6. Oke, lanjut sekarang yang D. Oke, 2,4,6 tribromofenol. Nah, fenol ini dia berarti OH ya, benzena yang mengikat OH. Oke, ini saya gambar dulu benzenanya. Nah, ini ya, ini anggap saja gambarnya bagus ya, tapi kok ini kurang berbentuk ya. Oke.
tak hapus dulu, tak ganti dengan yang lebih, nah bagus gitu ya. Oke, oke, karena ini tidak menggunakan pen tab ini, menggunakannya mouse jadi, apa namanya, agak ini lah ya, gini ya, fenol. Nah, saya buat fenol OH-nya di sini ya, OH-nya di sini, jadi di sininya nomor 1 ya. Kemudian 2,4,6. 2, kemudian ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Maka itu apa? Tribromo Br. Di sini Br, kemudian di sini Br, gitu ya, ini ya. Terus yang sini juga Br. Oke, nah ini triknya supaya tidak bosan, kalian bisa mempercepat video ini ya dengan apa, kecepatannya diubah jadi 1,5 atau 2 mungkin ya, biar cepat gitu. Oke, lanjut sekarang ke soal yang kedua. Ya, nanti untuk asesmen sumatifnya, soal yang pertama itu antara memberi nama dan juga menggambar antara itu. Pasti itu gitu ya. Entah nanti yang memberi nama atau yang kalian menggambar. Oke, sekarang yang soal nomor 2 ini beri nama, oke ya. Kita beri nama. Oke. Nah, di sini ada CH3 sama NO2, di mana CH3 sama NO2 ini lebih prioritas si CH3. Maka CH3 ini sebagai induk ya. Maka ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, posisi 1 sama 4 itu adalah para. Berarti untuk yang nomor 1 ini adalah para nitro ya, karena NO2 ya. Para nitro toluena ya, karena benzina yang mengikat CH3 itu disebut sebagai toluena gitu ya. Oke, kemudian yang B di sini ada NO2 dan juga NO2 ya. Nah, di ini nomor 1 karena lebih prioritas, nomor 2, kemudian ini 3, ini 4. Berarti di sini namanya 2,4 trinitrotoluena. Maaf, 2,4 dinitrotoluena karena 2 ya. Oke. Lanjut ke yang C, nanti tak tampilkan di sini jawabannya. Untuk yang C, di sini CH3 masih prioritas daripada NO2 ya. Nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Berarti ada 3 nih NO2-nya ya. Di nomor 2 berarti 2,4,6 trinitrotoluena. Nah, ini untuk jawabannya tadi ya. Para nitrotoluena 2,4 dinitrotoluena 2,4,6 trinitrotoluena. Gampang ya. Oke, lanjut sekarang untuk soal yang nomor 3. Perhatikan reaksi berikut ini. Ada reaksi benzena ya di sini dengan gugus ya, gugus asil ya di sini ya. Kemudian dengan menggunakan AlCl3, katalisnya menjadi asetofenon dan HCl. Nah, ini adalah reaksi substitusi. Untuk pertanyaannya, zat yang berperan sebagai katalis, katalisnya adalah ini ya. Berarti apa di situ? Al, ya Al, Cl3 gitu. Atau misalkan besok di asesmen sumatif pertanyaannya adalah aluminium klorida atau AlCl3 bertindak sebagai, berarti jawabannya adalah katalis gitu ya. Kemudian yang B, nama zat hasil utama reaksi adalah, berarti ini ya, zat utamanya adalah ini ya. Ini adalah apa? Asetofenol ya. Kita tuliskan di sini asetofenon gitu ya. Kemudian untuk yang C, untuk yang C, nama zat hasil samping pada reaksi tersebut adalah hasil sampingnya adalah ini ya, HCl atau asam klorida. Jawabannya misalkan ada pertanyaan itu tidak boleh HCl karena nama. Ya, kalau HCl itu adalah senyawa, namanya apa? Namanya adalah asam klorida gitu ya. Oke. Oke deh, gitu ya. Ini merupakan reaksi substitusi ya, yang mensubstitusi apa dengan gugus asil ya, di mana gugus asilnya adalah ini ya. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Sekarang untuk soal nomor 4. Tuliskan reaksi pembuatan 2,4,6 trinitrotoluena. Oke, yang sudah kalian pahami bahwa 2,4,6 trinitrotoluena atau TNT itu merupakan bahan untuk pembuatan peledak gitu ya, atau dinamit, di mana di sini proses pembuatannya atau reaksinya yang kita pelajari ada reaksinya itu dari
benzena terlebih dahulu ya. Jadi bahannya adalah benzena dulu, maka ini saya tuliskan dulu benzena, gitu ya. Nanti di sini ada eh, apa namanya, ada 4 tahap. Nah, ini benzena. Kemudian ini di sini benzena itu semuanya kan punya H ya, punya H semuanya ya di sini ya. Nah, tetapi di sini saya tuliskan satu saja hanya. Ya, di sini direaksikan dengan karena di sini toluena, maka kita harus menghasilkan toluena. Toluena itu adalah benzena yang mengikat atau apa namanya, atom H-nya, salah satu H-nya ini digantikan atau disubstitusi dengan CH3, maka di sini harus kita reaksikan dengan CH3 ya. Di sini saya ambil CH3Cl atau CH3Br juga boleh gitu ya. Di mana di sini CH3 ini akan bersubstitusi dengan H gitu ya. Kemudian H ini akan berikatan dengan Cl yang sudah ditinggalkan oleh si CH3-nya ini gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah ini saya tulis dulu benzena, ya ini benzena. Kemudian ini hanya ini sudah digantikan dengan CH3, maka di sini saya tuliskan CH3 gitu ya, CH3. Oke, lalu hasil sampingnya saya tulis di sini ya, HCl. Nah, ya ini adalah hasil hasil sampingnya gitu ya. Di mana ini baru membentuk toluena ya. Di sini untuk menghasilkan trinitrotoluena maka kita harus melakukan substitusi dengan reaksi nitrasi di mana reaksinya dengan menggunakan asam nitrat atau HNO2 gitu ya. Ini saya tuliskan HNO, nah, ya, HNO2 gitu ya. Nah, apa hasilnya? Nah, di mana di sini, oh ya, di sini untuk CH3-nya ini mau saya tuliskan di atas sini aja. Ya, di atas sini aja. Maka nanti biar gampang ya, biar mudah memahaminya. Sebenarnya gitu juga juga bisa sih ya, sama aja sih sebenarnya. Cuman di sini biar lebih enak aja gitu. Nah, ini tak ganti ya jadinya seperti ini sama sih sebenarnya. Cuma apa namanya? Ini gambarnya mau tak buat begini aja. Kan sama aja nanti ya. Ini benzena. Ya, ini ya benzena. Kemudian CH3-nya tak taruh sini. Boleh kan? Sama aja kan? Nah, gini ya. Maksudnya nanti biar biar gampang aja gitu. Ya, dengan hasil sampingnya juga HCl. Nah, ini plus HNO HONO2 atau asam nitrat atau HNO3 gitu ya. Di mana di sini kan sebenarnya ada hanya juga ya si benzina itu di sini ini ada hanya di mana NO2 menggantikan posisinya H gitu ya. Maka hasilnya ini tak tulis di sini ya. Tak tulis di sini ini adalah benzina gitu. Ini anggap aja gambarnya bagus ya. Semoga kalian bisa memahami. Oke, di sini tak tulis dulu CH3. CH3. Oke. Kemudian hanya yang ini kan sudah digantikan dengan gugus NO2 ya kan. Ini dia putus di sini ya. Tengah-tengah sini dia putus. Maka hanya yang awalnya di sini digantikan dengan NO2. Hasil sampingnya berupa apa? Di sini hanya dia kan putus nih, bereaksi dengan OH menjadi H2OH OH atau H2O. Ini adalah hasil sampingnya gitu ya. Di mana ini belum menjadi 2,4,6 trinitrotoluena atau TNT, baru apa substitusi NO2 atau asam nitrat yang pertama. Kita harus lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap satu adalah ini ya. Tahap satu itu adalah ini, tahap duanya ini nitrasi yang pertama, tahap duanya adalah nitrasi yang pertama, terus tahap tiganya adalah ini. Nah, nitrasi yang kedua. Maka ini harus kita reaksikan dengan asam nitrat lagi atau HONO2 ya. Nah, ini kemudian ya, ini menjadi nah ini juga putus di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, NO2-nya dia akan masuk di sini. Ya. Maka ini hasilnya adalah dari nitrasi tahap 2 atau tahap yang ketiga kalau dari awal ya. Di sini CH3. Oke, terus di sini adalah NO2 gitu. Terus di sini adalah NO2.
Nah, tahap terakhir. Nah, ini belum jadi 2,4,6 trinitrotoluena ya. Baru nitratnya baru ya NO2-nya baru ada 2, harusnya ada 3 gitu ya. Ini hasil sampingnya juga sama H2O gitu ya. Oke. Nah, ini tahap terakhir adalah ditambahkan lagi satu kali lagi asam nitrat HONO 2. Nah, gitu ya. Apa hasilnya? Ini tak terus di sini ya. Nah, ini kan putus. Nah, di sini putus ya. NO2-nya ini akan masuk di sini. Nah, akan masuk di situ. Oke ya. Maka saya tuliskan di sini, ini benzena. Ya, benzena harus ada lingkarannya di sini ya. Di sini adalah CH3, kemudian di sini adalah NO2. Ini yang saya gambar ini ada benzina ya. Maksudnya ini benzina ya, ini agak nekuk-nekuk sedikit ini nggak apa-apa ya. Oke, anggap aja ini gambarnya bagus segi 6 yang bagus gitu ya. Ini NO2, kemudian satu lagi di sini NO2 gitu. Oke, maka ini kan nomor 2 hasil sampingnya satu lagi H2O. Oke, di sini ya hasil sampingnya ya. Oke, maka di sini ya, ini kan nomor 1, kemudian ini nomor 2, ini 3, gitu kan. Ini 3, ini kan 4, kemudian ini yang kelima, ini kan keenam. Nah, maka ini 2, di nomor 2 ya, kemudian koma 4, di nomor 4, koma 6, ya, 2,4,6 trinitro, kemudian benzina yang mengandung CH3 itu adalah toluena. Oke deh, jadilah TNT gitu. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Soal yang kelima ini masuk di materi polimer gitu ya. Polimer, ingat polimer itu merupakan kumpulan dari monomer-monomer yang saling terikat dan akan membentuk suatu molekul yang sangat besar ya disebut sebagai polimer. Di mana polimer ini macam-macam ya, di mana salah satunya berdasarkan daya tahannya terhadap panas gitu ya. Di mana polimer ini berdasarkan daya tahannya terhadap panas ada termoset dan juga termoplas, di mana untuk yang termoset itu adalah merupakan polimer yang tahan terhadap panas, gampangnya seperti itu. Untuk yang termoplas ini adalah polimer yang tidak tahan panas. Nah, di sini diminta untuk menggolongkan bahan-bahan berikut ini termasuk dalam polimer termoset atau termoplas dengan memberi tanda centang. Oke, kita lihat di sini untuk bahan di sekitar kita. Yang pertama di sini ada botol plastik. Oh, sudah tahu ya bahwa botol plastik itu tidak tahan terhadap panas, maka dia termasuk polimer termoplas. Kemudian ada kantong plastik. Nah, tidak tahan panas juga, termoplas. Maka kita centang. Kemudian ini ada cangkang kapsul gitu ya, cangkang kapsul atau cangkang obat. Ini dia polimer enggak? Polimer. Ini masuk ke dalam tubuh kita enggak? Iya ya. Nah, ini merupakan apa namanya polimer yang tidak tahan panas yang termasuk dalam termoplas. Kemudian kalian sudah tahu ini ya. Ini biasanya digunakan untuk mencolokkan ke listrik gitu ya. Intinya kita mau mencari listrik gitu ya. Kita ingin mencolokkan, kita butuh listrik, maka kita butuh yang namanya steker listrik ya. Steker listrik ini tahan panas enggak? Iya, makanya digunakan untuk sambungan ke listrik, maka masuknya termoset. Kemudian ini ada piring, ini adalah piring dari melamin di mana melamin itu sangat kuat, maka di sini termasuk dalam polimer yang tahan terhadap panas atau termoset. Nah, ini kalian sudah sangat familiar sekali. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita itu merupakan uang koin. Ya, dia termasuk dalam polimer termoset. Oke, nah kita sudah setengah lanjut nih. Nanti ada 10 soal. Kalian tetap melihat video ini sampai akhir karena soal-soal ini sangat-sangat mirip sekali dengan soal yang akan keluar di asesmen sumatif. Bagi kalian, silahkan apresiasi dengan memberikan komentar di kolom komentar gitu ya. Dan juga like juga jangan lupa untuk meng-like video ini, video Smart Kimia. Oke. Lanjut sekarang ke soal nomor 6.
Tuliskan hasil polimerisasi dari monomer berikut ini beserta namanya. Oke, di sini ada monomer berupa propena, di mana propena ini akan bereaksi dengan propena, gitu ya, yang merupakan polimerisasi adisi gitu ya dengan memecah ikatan rangkap. Oke, ini dia akan bereaksi. Jadi N ini adalah jumlah dari propenanya. Misalkan di sini ada 2 atau 3 gitu ya. Misalkan dan ini nanti kalau dia bergabung sampai 100, sampai 1000, bahkan sampai jutaan gitu. Oke, di sini prosesnya adalah ini akan pecah ya, di sini akan pecah. Ketika ini pecah ya, ini berarti si C yang ini, yang kiri ini, dia kan punya ikatan yang tidak berikatan gitu ya. Ini punya elektron yang tidak berikatan. Nah, tak tulis di sini. Yang ini yang C yang sebelah kanan ini juga punya satu karena kan ini pelepas ya, maka ini punya satu elektron atau satu tangan gampangannya gitu ya, satu tangan yang tidak berikatan yang saya tulis di sini. Maka ini tak tulis begini ya, ini C, kemudian ini C, ini ikatannya cuma satu karena sudah putus ya. Di sini adalah H, ini ya, ini tak tulis ini, kemudian di sini CH3, tak tulis CH3 ini, CH3 gitu. Kemudian ini strap atau ikatan, ini ke bawah adalah H semua ya itu ya yang ke bawah ya. H dengan H. Nah, proses adisinya seperti itu. Kemudian N ini kan jumlah dari propenanya nih. Misalkan di sini ada 2, ini kan baru 1. Nah, ini akan bergabung dengan propena juga yang ikatannya sudah putus. Maka ini kita tinggal tuliskan aja ulang. Nah, ini C yang ini kan ada 2 nih ya, kan ada ada dua senyawa ini misalkan gitu ya. Nah, ini C yang ini ya, C yang ini. Terus ini adalah C yang kanan gitu ya. Ini adalah H. Nah, tinggal digabungkan. Ini adalah CH3. Nah, jadi diulang gitu ya. Nah, ini adalah ikatannya. Ini ke bawah H, ini ke bawah adalah H. Kita tuliskan di sini H. Kita tuliskan di sini H. Nah, ini dan seterusnya. Maka ini tak tulis titik-titik gitu ya. Sebanyak berapa? Sebanyak N. Kalau di sini 10 atau 100, maka di sini juga 10 atau 100 gitu ya. Nah, sekarang apa nih nama polimernya? Kalau monomer sudah bergabung dengan monomer berarti kan propena nih ya. Propena bergabung dengan propena bergabung dengan propena itu akan membentuk polipropena gitu ya, atau bisa dilihat di bawah ini gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke soal yang ketujuh. Kalian tetap stay ya, tetap stay pahami sampai akhir. Tuliskan hasil polimerisasi dari monomer berikut ini beserta namanya. Oke, ini ada dimetil tereftalat dipolimerisasi dengan menggunakan senyawa etilen glikol gitu. Prosesnya ini menggunakan polimerisasi kondensasi dengan melepas molekul yang kecil. Maka di sini hasilnya kan ada 2 gitu ya. Ini prosesnya begini. Ya, jadi ini kalian bisa lihat ini OCH3 ini akan putus. Ya, di sini putus. Yang sebelah kanan ini juga ada OCH3, ini juga akan putus. Nah, sekarang saya tulis di sini. Ya, saya tulis di sini. Ini gini. Nah, ini gini. Ini C, kemudian ini ke atas ya. Ini ada ikatan rangkap 2 dengan O. Kemudian ini ada benzena. Gitu ya. Nah, ada benzena. Nah, ini tak tulis lingkaran aja. Nah, kan boleh ya. Kemudian ini C. Kemudian ini ke atas ikatan rangkap 2 O. Nah, kemudian ini oke. Nah, untuk yang etilen glikol ini ya, hanya ini putus, yang hanya ini putus. Nah, CH2O bergabung di sini. O ya, CH2, CH2 ya, O, CH2 ini saya tuliskan. Bentar ini. Oke, CH2 gitu. Oke. Ya, OCH2 terus CH2O. CH2O. Nah, seperti ini gitu ya. Maka ini ada ikatan. Nah, seperti ini. Jadi proses pembentukannya seperti itu. Nah, kemudian kan ini OCH3-nya kan dia putus nih. Ya, ini juga putus. Ya, hanya ini juga putus, bergabunglah mereka. Ya. Nah, jadi OCH3 ya, OCH3
Di sini tak tulis gini, CH3O, OCH3 atau CH3O. Nah, bergabung dengan hanya satu. Nah, jadi CH3OH. CH3OH ini adalah apa? Metanol, gitu ya. Jadi ini yang di sini hasil utamanya adalah ini dan hasil sampingnya adalah ini, gitu ya. Ini ada dua nanti ya, CH3OH-nya ada dua karena kan yang ini hanya ini bergabung dengan yang ini misalkan, gitu ya. Yang hanya ini bergabungnya dengan yang ini, gitu ya. Atau bisa dilihat dipahami di reaksi yang saya tampilkan di samping pojok kiri ini, pojok kanan ini ya. Gitu. Jadi di metil tereftalat dengan etilena glikol akan membentuk PET etilenate tereftalat dan juga metanol. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut kita ke soal nomor 8. Soal nomor 8 adalah seperti ini soalnya. Lengkapilah tabel di atas ini dengan mengisi bagian yang kosong. Oke, di sini ada tabel monomer, polimer, polimerisasi, dan sumbernya. Oke, nah tampilkan dulu nih di sini. Ya, di sini ada tabel polimer ya. Ini yang di sebelah sini polimernya. Ingat kalau atasnya, yang atas ini soalnya adalah yang pertama bagi sebelah kiri itu monomernya. Yang ini adalah monomer. Yang ini adalah polimer gitu ya. Kita melengkapi sekarang. Etena, monomernya adalah etenya. Maka kita cari di tabel yang monomer, etena. Nah ini ya, ternyata yang kosong adalah bagian polimer. Berarti apa isinya? Yaitu adalah polietilena. Gitu ya. Ini untuk yang A. Oke, kemudian yang B, di sini polimernya sudah diketahui politetrafluoroetena, ya. Politetrafluoroetena itu adalah polimernya, atau disebut juga sebagai teflon, atau disebut juga sebagai PTFE, gitu ya. Nah ini di sini ya polimernya. Ternyata yang kosong adalah bagian monomernya. Berarti ini. Ya, berarti jawabannya ini ya, tetrafluoroetena. Ini tak kasih tanda dulu B. Oke, sekarang yang C. Di sini yang C itu yang kosong adalah polimerisasinya. Dari apa nih? Monomer glukosa, polimer amilum. Monomer glukosa, polimer amilum. Berarti ini ya. Oke, kemudian ini apa? Polimerisasinya atau reaksi pembentukan polimernya adalah kondensasi. Berarti di sini jawabannya untuk yang C adalah kondensasi. Lanjut sekarang untuk yang vinil klorida ya, monomernya adalah vinil klorida. Ini sudah ketemu di sini ya. Vinil klorida polimernya apa? Polimernya ini ya, PVC atau polivinil klorida. Ini yang di itu ya. Oke, jadi untuk jawaban A, B, C, D itu adalah yang A polietilena gitu ya, polietilena atau polietena, kemudian yang B adalah tetrafluoroetena, yang C adalah kondensasi, kemudian yang D adalah polivinil klorida atau PVC. Lanjut sekarang ke soal yang ke-9 dari 10 soal, hampir selesai. Kalian tetap stay gitu ya. Oke. Jadi soalnya begini, suatu monosakarida dapat bereaksi dengan monosakarida yang lain membentuk molekul karbohidrat jenis disakarida. Jadi monosakarida bergabung dengan monosakarida akan membentuk disakarida. Dan juga hasil sampingnya nanti berupa air gitu ya. Tuliskan hasil reaksi antara dua molekul monosakarida berikut ini dengan benar. Jadi kita diminta untuk menuliskan hasil reaksinya, di mana glukosa sama fruktosa ketika direaksikan akan membentuk, ingat kalau smart kimia itu biasanya gini, kalau untuk disakarida S, M, L ya, sukrosa, maltosa, laktosa. Nah, ini glukosa sama fruktosa itu akan membentuk sukrosa. Ya, hasil sampingnya adalah air. Gitu ya. Berarti sini H2O. Nanti kalau dibalik sukrosa plus H2O hasilnya apa? Glukosa dan juga fruktosa. Glukosa sama glukosa membentuk M ini maltosa. Gitu ya. Maltosa. Gitu. Oke, hasil sampingnya apa? Sama air. H2O. Untuk yang ketiga ini apa? Sama juga H2O. Nanti kalau dibalik ya, H2O dengan maltosa itu akan menghasilkan monosakarida apa? Glukosa dan juga glukosa. Yang L ini adalah laktosa. Gitu. Ya, kalau ditanya laktosa dengan H2O atau dengan air atau dihidrolisis gitu ya akan menghasilkan glukosa sama galaktosa. Sekarang soal yang terakhir. Oke.
Selamat bagi kalian yang sudah sampai di video akhir ini, berarti kalian itu memang benar-benar, apa namanya, ingin, niat gitu ya, niat dan juga rajin dan juga kalian itu, apa, mempersiapkan untuk asesmen sumatif yang terakhir ini, agar nanti kalian bisa memberikan yang terbaik, bisa memberikan, apa namanya, nilai yang terbaik juga, cita-citanya nanti bisa tercapai dan bisa membanggakan orang tua ya. Oke, sekarang soal yang terakhir yang 10. Perhatikan hasil pengujian protein berikut ini. Di sini ada sampel makanan Yudi, snack Faiz, snack Queen, makanan Prita, minuman Kevin gitu ya. Di sini dia diuji dengan menggunakan santoproteat, kemudian timbal 2 asetat dan juga biuret. Pertanyaan yang A, berdasarkan hasil pengujian tersebut, sampel manakah yang mengandung ikatan peptida? Oke, kalau ikatan peptida, kalian lihatnya adalah uji biuret. Di mana kalau dia mengandung ikatan peptida itu warnanya ungu. Berarti di sini ini ungu dan juga ungu. Berarti untuk yang mengandung ikatan peptida atau mengandung protein itu adalah makanan Yudi, makanan Prita dan juga minuman Kevin gitu ya. Kemudian yang B, hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel yang mengandung belerang kalau kalian mau mencari suatu makanan atau minuman yang mengandung belerang, kalian lihatnya adalah pada uh, pengujian timbal 2 asetat gitu ya. Yang warnanya menunjukkan coklat kehitaman. Di sini yang menunjukkan coklat kehitaman itu adalah makanan Yudi gitu ya. Ini dan juga ini yang paling akhir adalah minuman Kevin. Oke, sekarang yang C. Berdasarkan data di atas, sampel manakah yang mengandung cincin benzen? Kalau cincin benzen lihatnya baru yang pengujian santoproteat. Nah, warnanya apa? Jingga dan juga jingga gitu ya. Snacknya Faiz dan juga minuman Kevin gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Bisa digunakan untuk melakukan persiapan dalam menghadapi asesmen sumatif yang kedua karena ini yang terakhir gitu ya. Jangan lupa bila video ini bermanfaat dan kalian mengambil manfaat dan mendapatkan manfaat ya gitu ya dari video ini, silakan kalian apresiasi terserah gitu ya, komentar apresiasi di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe kemudian like video ini dan juga share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga melihat video pembahasan ini sehingga nilainya juga lebih maksimal gitu ya. Bagi kalian yang sudah subscribe dan sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa untuk menantikan video-video di Smart Kimia yang lainnya. Terima kasih ya. Bye-bye.